perguruan tinggi ini merupakan cabang dari Fakultas Ilmu Pendidikan Unisma. Kemudian pada tahun 1974 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah, tetapi masih tetap merupakan cabang dari Unisma Makassar. Nanti pada tahun 1990 perguruan tinggi ini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Selama kurang lebih 5 tahun, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Nah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ini pada tahun 1995 itu awalnya memiliki 2 prodi, yaitu pendidikan agama Islam dan bimbingan penyuluhan Islam. Kurang lebih 3 tahun kemudian itu bertambah 2 prodi D2, yaitu PGMI dan PGTKI. Pada tahun 2015 berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, berlangsung kurang lebih 20 tahun. Nanti pada tahun 2015 itu kemudian berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dan memiliki 12 prodi. Salah satu misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pelaksanaan dalam bentuk proses perkuliahan yang diatur dalam pedoman akademik. Yang kedua, penyelenggaraan penelitian diatur dalam pedoman penelitian perguruan tinggi Institut Agama Islam dalam bentuk rencana strategis penelitian, dan ada juga yang disebut dengan rencana induk penelitian. Membantu rektor dalam melaksanakan bidang administrasi dan keuangan serta pengembangan sumber daya manusia. Penjabarannya di tupoksinya itu ada 10 poin itu 3 hal, yaitu administrasi, keuangan, dan peningkatan sumber daya manusia. Di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai itu untuk pembinaan kemahasiswaan kita salurkan lewat organisasi kampus. Jadi yang pertama ada Dewan Mahasiswa, kemudian ada Maperma atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam memprakarsai pelaksanaan magang internasional yang tahun 2019 kita melaksanakan, yakni memberangkatkan mahasiswa kami magang di negara Malaysia dan Singapura. Kami mencoba membuka relasi dengan perusahaan-perusahaan yang tarafnya bergengsi seperti Kala Group, kemudian beberapa perusahaan lain lagi, dan ini sudah terjalin dari tahun 2018. Alhamdulillah tercatat ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, kemudian bank-bank, baik itu Bank BRI, Bank BNI, dan bank-bank yang lainnya. Kami sudah melakukan kerjasama MOU dan MOA-nya sendiri untuk pelaksanaan magang mahasiswa kami, itu kami laksanakan di sana. Kemudian untuk prodi hukum pidana Islam kita melaksanakan magang di lawyers atau di lembaga hukum maupun di pengadilan. Menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga untuk memperluas jaringan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Adapun jumlah mahasiswa mulai dari angkatan pertama sampai 2019 sekarang ini kurang lebih sekitar 478 mahasiswa aktif. Untuk prestasi mahasiswa sekarang ini program studi ekonomi syariah akan memfasilitasi mahasiswa guna menunjang pengembangan prestasinya baik di jalur akademik maupun di jalur non akademik. Di
sini saya akan menyampaikan atau memberikan sedikit gambaran terkait mengenai prodi hukum pidana Islam itu seperti apa. Yang pertama, visi dari prodi hukum pidana Islam yaitu unggul dalam menghasilkan lulusan program studi hukum pidana Islam yang progresif. Adapun misi dari program studi hukum pidana Islam yang pertama, mewujudkan program studi hukum pidana Islam yang berasaskan agama Islam kemuhammadiyahan. Selanjutnya yang kedua, melakukan penelitian hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu melaksanakan dan meningkatkan pengabdian untuk membantu masyarakat di bidang hukum. Misi daripada program studi perbankan syariah ini berfokus bagaimana untuk menghasilkan tenaga perbankan syariah yang dapat bersaing di dunia kerja nantinya. Kemudian adapun program andalan yang ada di perbankan syariah ini adalah ada yang dinamakan dengan mini bank. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran dalam program studi perbankan syariah, kita bisa melakukan simulasi perbankan syariah secara nyata. Jadi di mini bank ini semua ada fasilitasnya dalam mini bank, mulai dari bagaimana cara menjadi customer service sampai dengan penginputan data dan keluar menganalisis laporan keuangan bank di bidang syariah. Visi menjadi LPTK yang Islami, unggul, kompetitif, profesional pada tahun 2021. Adapun strategi untuk mencapai visi tersebut, yang pertama itu tertuang dalam rapat kerja yang kemudian yang sudah direncanakan oleh fakultas itu sendiri bersama prodi-prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Yang kedua, itu tertuang dalam renstra fakultas tentang capaian-capaian yang akan kita capai hingga rentetan waktu di 2021 itu. Adapun jumlah mahasiswa di Fakultas Tarbiyah itu sekitar 670-an mahasiswa di semua prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah. Karena di Fakultas Tarbiyah itu terdapat 5 program studi. Program studi pendidikan agama Islam ini memiliki program unggulan, yakni kerjasama di bidang magang dan KKN, baik nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang nasional dan internasional dalam pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Kemudian melakukan pengabdian pada masyarakat melalui sekolah binaan. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah merupakan program studi yang berada di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Didirikan sejak tahun 2015 dan hingga saat ini memiliki 5 angkatan dengan jumlah mahasiswa 200. Kurikulum program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dirancang atau didesain dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta ditunjang dengan kegiatan Hima Prodi PGMI dalam rangka meningkatkan keterampilan profesionalitas sebagai guru pendidikan madrasah ibtidaiyah baik tingkat sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami dalam mencerdaskan anak bangsa. Pastikan pilihan Anda Prodi PGMI, pilihan tepat, pilihan cerdas. PGMI berkarya, PGMI jaya. Strategi pencapaian visi dan misi tersebut tentu dengan yang pertama mendorong seluruh tenaga pendidik maupun kependidikan yang ada di program studi pendidikan bahasa Arab untuk senantiasa mengembangkan diri, senantiasa melanjutkan pendidikan. Program studi pendidikan bahasa Arab pada Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ini telah mengeluarkan 2 angkatan. Prestasi dan penghargaan, beberapa mahasiswa kami telah mengikuti lomba Hifzul Quran, menghafal Al-Quran di tingkat lokal maupun nasional. Begitupun dengan musabaqah tilawatul Quran dan terjemah bahasa Arab. Prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh mahasiswa program studi tadris bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah juara 1 dalam lomba News Reporting Competition yang dilaksanakan oleh Yukensa UIN Alauddin Makassar. Yang kedua adalah juara 1 lomba ceramah di hari lahir Hima Prodi Pendidikan Agama Islam.
Yang ketiga adalah juara 1 Lomba Musikalisasi Puisi Espresso 2 UKM Senior yang diselenggarakan oleh Pekan Budaya Pemuda DPD KNPI Kabupaten Sinjai. Yang keempat adalah juara 1 Tari Kreasi Espresso 2 UKM Senior yang diselenggarakan oleh Pekan Budaya Pemuda DPD KNPI Kabupaten Sinjai. Yang kelima, juara 3 Musikalisasi Puisi Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sinjai. Yang keenam adalah juara 3 Lomba Pidato Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Pekan Olahraga Seni dan Karya Ilmiah. Dan yang terakhir adalah juara 1 Lomba Mading 3D Expo KIS. Adapun tujuan program studi Tadis Matematika itu menghasilkan tenaga pendidik atau tenaga guru di bidang pendidikan matematika di tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat. Adapun prestasi program studi Tadis Matematika, mahasiswa kami telah banyak menoreh prestasi di tingkat nasional. Yang pertama juara harapan 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di UIN di Makassar. Yang kedua sebagai finalis Olimpiade Sains Matematika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya sebagai finalis lomba karya tulis ilmiah di Universitas Undiksa Bali, dan ada banyak lainnya prestasi-prestasi mahasiswa kami di Prodi Tadis Matematika. Mencetak sarjana yang menguasai ilmu usuluddin dan komunikasi Islam serta bertanggung jawab untuk terbentuknya masyarakat yang berkemajuan. Kemudian, dalam Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam ini membawahi 3 program studi. Yang pertama itu adalah Bimbingan Penyuluhan Islam yang biasa kita singkat dengan BPI. Dengan jumlah mahasiswa itu 316 orang. Kemudian yang kedua adalah program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan biasa kita singkat dengan IAT dengan jumlah mahasiswa itu 60 orang. Dan yang ketiga adalah KPI, Komunikasi Penyiaran Islam dengan jumlah mahasiswa itu 30 orang. Selanjutnya adalah prestasi-prestasi yang mahasiswa pernah didapatkan di selama ini. Pertama adalah program studi Komunikasi Penyiaran Islam itu pernah menjuarai live privat sewilayah 4 Prokamnas KPI, kemudian juara 1 dalam pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sedangkan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu pernah menjuarai juara 1 dan juara 2 itu terkait dengan tahfiz Quran pada tahun 2018 dan 2019. Dan masih banyak lagi yang prestasi-prestasi mahasiswa kami yang ada di Fakultas Usuluddin yang mereka pernah raih. Visi program studi bimbingan dan penyiaran Islam yakni menjadi program studi yang islami profesional dalam pengembangan keilmuan bimbingan dan penyiaran Islam bertaraf nasional di tahun 2024. Tentunya untuk menunjang visi tersebut kami mengadakan sebuah misi diantaranya yakni melakukan pengajaran ataupun melaksanakan pengajaran di bidang keilmuan bimbingan dan penjualan Islam. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang bimbingan dan penjualan Islam. Dan selanjutnya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang bimbingan dan penjualan Islam. Adapun program-program unggulan dari program studi bimbingan dan penjualan Islam yang diarahkan untuk mengembangkan keilmuan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, disediakannya beasiswa dalam bentuk beasiswa prestasi, kemudian mengadakannya beasiswa bidik misi, dalam hal ini mahasiswa yang kurang mampu. Mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir nantinya diharapkan bisa menjadi generasi-generasi penderita kita yang
sekaligus menjadi slogan Kabupaten Sinjai. Dalam perjalanannya, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir memiliki berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan visi dan misi. Ada banyak kegiatan yang kemudian menjadi kegiatan-kegiatan andalan di dalamnya, termasuk salah satunya adalah konser 30 juz yang diselenggarakan setiap akhir tahun. Selain dari itu, kegiatan-kegiatan yang lain Tasim, dan insya Allah pada periode akan datang kami akan menyiapkan kegiatan pelatihan malag supaya mahasiswa-mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir selain mampu membaca Al-Quran secara tahsin dengan baik, mereka juga mampu mengikuti MTQ Musabaqah Tilawah Al-Quran selain Musabaqah Tahfiz Al-Quran. KPIM Sinjai itu memiliki laboratorium penyiaran dan mereka itu memiliki program-program unggulan, diantaranya itu melakukan pelatihan sinematografi, pelatihan keprotokoleran, pelatihan desain grafis, dan pelatihan jurnalistik. Kami pun melakukan magang dan KKN internasional untuk membuat mereka itu semakin mampu berdaya saing di dunia global maupun di dunia internasional. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai didirikan pada bulan Maret 2017 berdasarkan SK Dirjen nomor 1414. Program studi binaan yaitu Pendidikan Agama Islam Program Magister atau S2. Untuk sementara, setelah berdiri selama 3 tahun, kami telah membina sekitar 90 mahasiswa, dan diantaranya angkatan pertama telah mampu menyelesaikan studi program magister sebanyak 32 orang. Insya Allah, pada tahun depan, kami akan membuka program studi baru yaitu program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, program magister. Program Baitul Arqam itu merupakan program dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Pendidikan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui pedoman pengkaderan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi Aisyah. Yang pertama adalah Baitul Arqam khusus mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ini wajib mengikuti program Baitul Arqam ini. Darul Arqam adalah istilah untuk pengkaderan tingkat pimpinan. Pengkaderan di tingkat pimpinan melalui lembaga Islam Kemuhammadiyahan ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan Darul Arqam Top Manager dan Darul Arqam Middle Manager. Di samping itu ada pula disebut dengan pelatihan instruktur Baitul Arqam, bahwa pelatihan instruktur Baitul Arqam ini bertujuan untuk mencetak atau membentuk para instruktur-instruktur yang bertugas dalam melaksanakan 2 program, yakni program Darul Arqam baik untuk pimpinan top manager maupun pimpinan middle manager, lalu kemudian menjadi instruktur pada Baitul Arqam dosen 1 dan 2 serta instruktur Baitul Arqam karyawan, demikian pula Baitul Arqam mahasiswa. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang mengurusi tentang 2 hal. Yang pertama mengenai tentang penelitian. Jadi salah satu lembaga di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang mengelola tentang penelitian baik dalam hal jurnal dan selebihnya. Nah, adapun yang program yang kami laksanakan selaku ketua Lembaga Penelitian Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yaitu memfasilitasi dan menjamin terlaksananya proses penelitian baik kepada dosen maupun kepada hal-hal yang terkait dengan di Lembaga Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Yang kedua mengenai tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini salah satu tanggung jawab kami di P2M, yaitu bagaimana menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat bersama dengan mahasiswa dengan cara terjun langsung kepada masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, memberikan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang didapatkan di masyarakat sesuai dengan profesi keilmuan masing-masing dosen.
informasi bahan pustaka dan bahan rujukan. Layanan perpustakaan secara teknis terbagi ke dalam 3 kategori. Pertama yaitu layanan teknis. Layanan ini biasanya berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah serta ketersediaan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Kedua, layanan pemakai, biasanya layanan yang berhubungan langsung dengan penggunaan perpustakaan yaitu sirkulasi, skripsi, referensi, dan OPAK. Ketiga, layanan administrasi. Layanan administrasi terdiri dari 2 kategori, yaitu layanan untuk administrasi perpustakaan dan administrasi untuk pengguna perpustakaan. Jenis layanan biasanya berupa surat menyurat dan pengarsipan dokumen. Koleksi perpustakaan berjumlah 1.737 judul, 2.231 eksemplar. Sistem yang digunakan di perpustakaan semua diproses secara komputerisasi, yaitu menggunakan aplikasi Senayan atau Slim 7. Kepala Biro bertugas membantu rektor di dalam pengelolaan administrasi akademik dan kerjasama, kemudian administrasi keuangan dan administrasi umum, kemudian ada administrasi kemahasiswaan dan alumni. Pegawai fakultas yang ditempatkan di sini untuk melayani mahasiswa bertugas atau dikelola administrasi dosen. Di sini juga ada operator emis dan peneliti. Nah, mudah-mudahan rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan bisa berjalan lancar dan apa yang diinginkan semua, cita-cita kita semuanya bisa berhasil. Rolling, slap 2000, take 200, and action!